Banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah semakin meluas. Akibatnya 33 desa di 9 kecamatan terendam banjir. Intensitas hujan yang tinggi di wilayah hulu membuat air Sungai Barito, Sungai Tewei, Sungai Lahe, dan Sungai Montalat di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah meluap. Akibatnya, akses jalan terputus dan pusat perekonomian lumpuh. Data dari BPBD Barito Utara sebanyak 53.655 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan terdampak banjir. Selain itu, terdapat 9.332 bangunan yang terendam air. KK yang terdampak itu sekitar 17.000. Tapi kita masih mengupdate data terus. Jadi untuk wilayah-wilayah yang terdampak itu di daerah bantaran sungai, karena wilayah Barito Utara ini hampir antara 70-80% wilayah desa dan kelurahan itu berada di bantaran sungai. Sementara itu, di Depok, Jawa Barat, hampir sepertiga kelurahan Sukatani dilanda banjir jika hujan deras turun. Hal ini akibat banyaknya perumahan yang dibangun serta penutupan drainase yang mengganggu aliran air. Untuk mengatasi banjir, DPRD Kota Depok mengusulkan pembuatan embung atau tampungan air di titik terendah di wilayah Sukatani. Ini adalah titik terendah, kalau kita jadiin embung, air kan akan tertampung di sini, begitu kan? Itu sih. Jadi bakal dibangun embung kuasa. Bukan bangun embung, kita dorong pemerintah untuk bisa bangun embung di sini. Ya, selain sodetan-sodetan yang tadi diarahkan memecah konsentrasi debit air yang dari. Menurut Hengki, untuk mengatasi banjir juga diperlukan sinergi antar organisasi perangkat daerah seperti Dinas PUPR, Dinas Rumkin, dan DLHK. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, sebuah SPBU diduga menjual BBM bermasalah dan mengandung partikel kecil menyerupai debu. Akibatnya sejumlah kendaraan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara rusak dan masuk bengkel. Sejumlah SPBU di Kota Tarakan, Kalimantan Utara diduga menjual BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang bermasalah. Akibatnya sejak beberapa hari terakhir ini, banyak pemilik kendaraan mengeluh lantaran mengalami kerusakan pada mesin setelah mengisi BBM. Salah seorang pengelola bengkel membenarkan jika banyak kendaraan rusak dan masuk ke bengkelnya. Kerusakan tersebut diduga disebabkan oleh kualitas BBM yang tidak sesuai standar. Gelitik itu kalau kita kayak jalan bunyi tek-tek-tek gitu Pak. Jadi bunyi di mesin ya? Ya, di mesin. Gelitik tek-tek-tek gitu, tidak kuat gitu. Kemudian kalau kita mau banyak sedikit sudah low power gitu ya? Power. Ya kalau dari hasil tulisan kita turun tangki ya kondisi yang kita lihat tadi bersama-sama, bahan-bahannya ya seperti yang tadi. Ada debu ya? Ya. Kondisi tersebut membuat Badan Pengawasan Publik Ombudsman Kalimantan Utara turun tangan melakukan sidak ke SPBU dan bengkel guna memastikan permasalahan tersebut. Kepala Ombudsman Kalimantan Utara Maria Ulfa menjelaskan, dari hasil sidak ditemukan partikel kecil menyerupai debu halus dalam kandungan BBM pada sejumlah tangki kendaraan yang rusak. Itu yang kemudian ada semacam abunya, ini yang di bengkel dulu nih. Dan abu yang ditemukan pada mesin kendaraan yang telah dilakukan pengurasan terhadap tangki kendaraannya. Nah, hal ini kami minta kepada Pertamina, baik itu dalam hal ini apakah menjadi kewenangan PM ataupun depo, itu agar segera mengirimkan sampel berdasarkan hasil pengurasan tangki kendaraan tersebut, sampelnya dikirim ke pihak yang berwenang. Dari hasil sidak tersebut, sampel BBM diambil dan dibawa pihak berwenang, yakni Lembaga Minyak dan Gas Bumi untuk diperiksa dan ditindaklanjutkan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan.
Kehebohan warga Bekasi tentang adanya bau misterius masih menjadi perhatian hingga saat ini. Perusahaan gas negara menyebut bau gas yang menyengat di Bekasi ini bukan dari kebocoran pipa gas. Usai mendapatkan laporan, pihak perusahaan gas negara atau PGN langsung melakukan penelusuran di sejumlah titik di kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi. Dari hasil penelusuran tim teknisi PGN di lapangan, pihaknya memastikan bahwa bau gas yang cukup menyengat ini bukan berasal dari pipa gas yang bocor. Meski demikian, pihak PGN tetap melakukan pemantauan ketat serta melakukan koordinasi dengan pihak berwenang demi menjaga keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Dari pemantauan pengecekan menyeluruh yang sudah dilakukan, tidak terdapat indikasi kebocoran dari pipa gas PGN. Meskipun informasi dari tim di lapangan bahwa pada saat ini bau sudah tidak tercium kembali, namun PGN tetap melakukan pemantauan secara ketat bersama dengan pihak yang berwenang untuk terus berkoordinasi memastikan keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Hal ini sejalan dengan prioritas kami untuk memastikan keselamatan dan keandalan infrastruktur dalam menyalurkan energi gas PGN. Sebelumnya warga Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan bau gas yang cukup menyengat. Bau gas muncul di sejumlah kecamatan antara lain Mustika Jaya, Medan Satria, hingga Bekasi Utara. Bau gas muncul sejak Jumat malam membuat pernafasan warga terganggu. Bahkan tidak hanya di luar rumah, bau gas juga tercium hingga di dalam rumah. Awalnya banyak warga yang mengira bau gas berasal dari tabung gas di dapur rumahnya masing-masing. Kayak semacam gas, sekitar jam 8. Di jam 9 saya kira gasnya itu dari dalam, lalu saya cek aman, tapi kemudian saya dari luar seperti bau gas, ya udah akhirnya kita tutup semua gitu. Oh, gitu. Kenapa-napa gitu, lalu saya mati-matiin gitu. Lama nggak sih Pak durasinya Pak? Durasi sampai jam, itu masih tercium sampai jam 11 Pak. Jam 11? Iya, saya istirahatnya jam 11. Cari-cari kemana, ke warung abang nggak dapat juga. Iya, tapi belum ketahuan titik-titik itunya. Belum ketahuan titiknya mah di mana ada tuh bau-baunya. Mengganggu nggak Pak? Lah nggak banget baunya, nggak enak banget. Nggak enak ya. Gimana sih, kayak di tenggorokan sakit gitu? Enggak. Sakit lah, ke hidung, ke itu juga kayak banget. Nyengat ya. Sementara itu, Wali Kota Bekasi mengatakan pada Jumat malam BPBD Kota Bekasi juga bergerak ke beberapa lokasi untuk mencari tahu sumber bau gas. Namun hingga saat ini penyebab bau gas belum diketahui. Seperti gas nih Pak di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Jadi ada beberapa memang gas yang hari ini sedang diidentifikasikan di lokasi-lokasi mana yang mungkin terjadi kebocoran. PGN dan juga Sinergi sudah bergerak ke lapangan dan akan dilakukan segera mungkin untuk rehabilitasi dan perbaikan. Titik-titiknya di mana Pak? Sumbernya Pak? Sementara masih tersebar ya, jadi kita masih sedang melakukan terus identifikasi terkait dengan lokasi-lokasi yang ada. Bau gas yang cukup menyengat tercium di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Bahkan bau gas yang belum diketahui sumbernya dari mana tercium hingga Sabtu pagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim Liputan iNews melaporkan.